Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, hari ini kita masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah kita hidup, dihidupkan Allah kembali setelah kita tertidur, berada dalam keadaan maut, dalam keadaan mati yang kemudian dihidupkan kembali, maka pada saat ini kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita tambahkan kenikmatan kita untuk senantiasa bahagia, istiqamah, berjamaah untuk membaca Al-Quran. Membaca dalam artian yang seluas-luasnya, mulai dari membacanya huruf demi huruf, kemudian mencoba memahaminya dengan beberapa pendekatan tafsir yang kita selama ini pergunakan, yaitu terjemah tafsir Ibnu Katsir. Dan kita juga paham bahwa kita juga harus setelah memahami, mudah-mudahan pemahamannya benar, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Apakah kita akan mampu mengamalkan apa yang sudah kita pahami? Maka kembalikan kepada konsep dasar dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebuah tuntunan bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak semata-mata memberikan tugas, memberikan tanggung jawab, melainkan pasti Allah akan memberikan kemampuan kepada diri kita masing-masing. Dari itu, jangan segan-segan kita untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan. Kemudian kita juga meneruskan untuk mencari pemahaman secara benar. Dan pada saatnya kita juga ingin mengamalkannya secara benar. Tentunya setelah mengamalkan, kita juga paham bahwa amal itu tidak hanya sekedar dilaksanakan, tapi harus diikuti dengan hati yang tulus, dilisankan dengan benar, dibuktikan dengan amal perbuatan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang kita miliki, serta pada saatnya harus sampai pada titik bahwa Rabbana ya Allah, yang semua berikan kepada diri kita ini adalah nikmat. Tidak ada yang tidak nikmat, tidak ada yang tidak benar. Semuanya nikmat dan semuanya benar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua itu bisa dikatakan, bisa disampaikan kalau kita dalam diri kita udah ada subhanaka faqina adzabannar. Sudah ada ketulusan hati untuk mengakui subhananya Allah, kesuciannya Allah. Dan kita katakan bahwa
ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan ini yang sia-sia, yang mubadir, yang tidak menimbulkan kebaikan bagi manusia. Dari itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa setelahnya kita membaca, memahami, amalkan, kemudian kita lakukan sampai nikmat. Apakah ada amalan yang tidak nikmat? Ada, yaitu amal yang tidak disertai dengan ilmu yang benar. Pasti tidak nikmat. Dan amal yang tidak disertai dengan ilmu yang tidak benar, mohon maaf, amal yang dilakukan dengan melakukannya tanpa ilmu yang benar, maka akan tersesat amal itu. Disebutnya sebagai manusia yang dolin, yaitu manusia yang beramal, menjadi abid, menjadi ibadah kepada Allah, tapi ilmunya keliru. Ujung-ujungnya menganggap Allah punya anak. Ujung-ujungnya musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan lupa, kalau kita sudah punya ilmunya, jangan sampai tidak mengamalkan. Ilmunya sudah punya, tapi kita tidak mengamalkan. Ini yang disebut dengan maghdub, orang-orang yang dimurkai. Berilmu tetapi tidak beramal. Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah sangat jelas, kita itu harus menjadi mustaqim. Kita memohon menjadi mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Siapa yang mustaqim ini adalah yang an'amta alaihim. Orang-orang yang nikmat dan dinikmatkan Allah, yaitu orang yang beriman, kemudian dia mencari ilmunya untuk menguatkan imannya, dan untuk memperkokoh keilmuannya dia tambahkan dengan mengamalkannya. Beriman, berilmu, dan mengamalkannya semaksimal mungkin. Beramal dengan ilmu, berilmu sertai amal, didukung dengan keimanan yang kuat, maka pada saat itu kita akan mendapatkan mendapatkan kenikmatan. Dan ingat bahwa Al-Quran ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berurutan dari mulai membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di dalamnya ada perintah untuk melaksanakan, dan juga ada larangan-larangan untuk dihindari. Ada juga metode-metode pencucian jiwa, ada juga kabar gembira, ada juga pemberian peringatan. Nah, di terakhir Al-Quran diturunkan, ditutup dengan nikmatku telah disempurnakan, kata Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Dan yang namanya nikmat itu adalah memeluk agama Islam dengan sempurna. Itu sebabnya kita dinasihatkan, diwasiatkan, ya ayuhan nasu ittaqu, ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, memeluk agama Islam, berpegang teguh pada agama Islam. Artinya kita sangat paham kesempurnaan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya segala sesuatu harus dimulai dengan membaca nama Allah. Itulah yang kita kenal dengan bismillah. Membaca, menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian segala sesuatu itu akan sempurna kalau diawali dengan bismillah. Di tengah-tengahnya ada kombinasi dari mulai subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Subhanallah ketika kita mengakui keagungan Allah. Allahu Akbar, ya, mengakui keagungan Allah dan mengakui kesucian Allah. Subhanallah, walhamdulillah, mengakui juga kemaha terpujiannya Allah. Kemudian ada masya Allah, ada astagfirullah, dan diakhiri dengan meninggal yang wafatnya husnul khatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentunya yang ditinggalkan akan mengucapkan alhamdulillah, saudaraku meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dia terbiasa mengucap basmalah, terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat, dan diakhiri juga dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang
memulai segala sesuatu dengan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Setiap manusia mengikuti fase-fase kehidupan. Bismillah dan alhamdulillah bisa dikombinasikan dalam berbagai kesempatan. Umpamanya kita minum, ketika minum bismillahirrahmanirrahim. Selesai minum, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Demikian juga ketika kita berbuat sesuatu, umpamanya makan, bismillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan alhamdulillah. Ketika akan membuka kunci rumah, umpamanya masuk rumah atau mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai cabut kuncinya, alhamdulillah. Konon kabarnya yang berbiasaan seperti itu, lupa itu akan ditutupi. Artinya kita tidak akan pikun. Orang yang pikun kebanyakan yang nggak sempat berbismillah dan nggak sempat beralhamdulillah. Artinya segala sesuatu berasa kusuk, asal jadi. Segala sesuatu dikerjakan dengan tergesa-gesa, terburu-buru. Tidak ada ketenangan jiwa. Tidak sempat baca bismillah dan tidak mengakhiri dengan alhamdulillah. Saking penting-pentingnya baca bismillah, bahkan kalau kita lupa, umpamanya kita mau makan, lupa baca bismillah. Kita mau minum, lupa baca bismillah. Maka pada saat itu katakanlah bismillahi fi awalihi wa akhiri. Ya, dengan menyebut nama Allah yang awal dan yang akhir. Artinya semuanya disebut nama Allah di dalam setiap fase, di dalam setiap periode. Nah, berikutnya kita sekarang posisinya berada di hari kedua dari bulan. Hari pertama apa hari kedua ya? Hari kedua dari bulan Dzulqa'dah. Tentunya kita tekankan kepada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum, bagi yang sudah juga, ya Allah, ingin rasanya saya mengulang kembali menunaikan ibadah haji. Karena apa? Ada kerinduan kepada Baitullah. Ada kerinduan untuk berada di sekitar rumah Allah. Di kota Makkah Al-Mukarramah. Ada kerinduan untuk berziarah ke makam Nabiullah Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwar. Nah, ketika muncul kerinduan itu, maka katakanlah, aku ingin memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya, kita ucapkan bersama. Kita ungkapkan, bagi yang sudah tidak ada salahnya, terus-terusan bertalbiyah. Bagi yang belum, niatkan dari sekarang dan teruslah bertalbiyah untuk mendapatkan kesempurnaan daripada kehidupan dan haji yang kita niatkan. Mari kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari dibuka suaranya, diklik di mute-nya, kemudian kita sama-sama untuk mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia, istiqomah, berjamaah, dan untuk membaca Al-Quran, mari kita tengok satu rangkaian ayat, ya, satu rangkaian ayat yang ayat ini di dalam sebuah riwayat disebutkan, adakah di antara surat-surat dalam Al-Quran yang dicintai atau sering dibaca lebih sering daripada ayat-ayat yang lain. Nah, ini tentunya bukan berarti ayat yang lain tidak penting, ya, tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan, apakah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi ada sebuah pertanyaan, apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang lebih Rasulullah cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi dibandingkan tuh ayat Al-Quran lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Sebuah rangkaian ayat yang kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, itu Rasulullah lebih mencintainya. Di sini ayat itu disebutkan bahwa yaitu ayat pertama sampai ayat kelima dari surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Fath ini adalah surat dalam Al-Quran, surat 48. Mari kita lihat apa isi dari surat Al-Fath. Yang masing-masing bisa membacanya. Surat Al-Fath itu surat ke-48. Mari kita baca surat Al-Fath. Surat ke-48. Sudah ketemu? Surat Al-Fath ayat surat Al-Fath ayat 1 sampai 5 dan surat Al-Fath ini adalah surat ke-4. Silahkan disimak ya, dibaca dulu sebentar. Kalau ada yang mau mencoba memulai baca, silahkan dibuka suaranya. Luis, Kang Ahmad, Ibu Hilda, silakan. Barangkali ada yang ingin membacanya, surat Al-Fath, surat ke-48. Sudah ada yang mau mencoba membacanya? Mari kita sama-sama, kalau belum ada yang mencoba, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوجا عظيما صدق الله العظيم. Itu adalah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Sekali lagi surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-5. Surat Al-Fat ayat 1 sampai 5 ini adalah termasuk surat yang dicintai oleh Rasulullah dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Jadi artinya kita paham bahwa betapa Rasulullah sangat berbahagia ketika diturunkan ayat ini dan sampai-sampai kalau boleh ditukar dengan dunia dan segala isinya, maka ayat ini lebih dicintai. Apakah di antara kita, Bapak dan Ibu, ada yang mencintai ayat ini? Nah, kan gitu pertanyaannya ya. Jadi apakah di antara kita ada yang mencintai ayat ini? Gimana? Om tahu juga enggak, kan gitu ya. Jadi gimana mau cinta kenal aja enggak gitu ya. Gimana mau cinta tahu aja enggak. Lu dengar sekarang katanya kalau ada yang ayat Al-Qur'an yang dicintai oleh Rasulullah lebih dicintai ayat itu 5 ayat itu dibanding dunia dan segala isinya. Ya, mudah-mudahan kita sudah paham dari lama dan kita sudah termasuk yang mengamalkannya untuk mencintai ayat-ayat yang 5 ini. Surat Al-Fat ayat ke-1 sampai 5. Apa sih artinya? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu sekarang pegang Al-Qur'an tentunya sudah bisa paham apa artinya surat atau ayat yang dibaca tadi. Disebutkan di sini bahwa setelahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan perdamaian Hudaibiyah, yaitu perdamaian antara Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama rombongan yang akan melaksanakan ibadah haji. Konon ini terjadi pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Ke-6 atau ke-5 Hijriah, di mana saat itu umat Islam berbondong-bondong dari Madinah menuju Mekah. Berharap mendapat izin untuk menunaikan ibadah haji. Tanpa senjata mereka, tanpa membawa perlengkapan perang, benar-benar akan menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, para sahabat ditanya, kalian akan menunaikan ibadah haji atau untuk keperluan apa? Nah, kalau untuk keperluan lain nggak usah ikut, semuanya untuk haji. Termasuk bawa hewan, bawa golok ataupun pedang itu bukan untuk perang, tapi untuk berhaji. Dan beliau
mengenakan kain ihram dari Bir Ali. Dari Bir Ali menggunakan kain ihram, kemudian membawa hadiyu, artinya membawa hewan untuk kurban. Sesampai di batas kota Mekah, menuju masuk kota Mekah, dicegat oleh kafirin Quraisy karena mereka tidak mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk berperang, untuk berhaji, untuk berhaji. Mereka malah menjadikan para sahabat menjadi jengkel dan sempat ada sahabat yang emosi sehingga menyebabkan hiruk pikuk itu menjadi terbelah, menjadi menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan menenangkan orang-orang Muslim, orang-orang yang sedang berihram untuk tetap tenang. Nah, pada kesempatan itu maka Rasulullah melaksanakan perjanjian yang namanya perjanjian Hudaibiyah, yang secara tekstual atau secara faktanya dari perjanjian itu dianggap sangat merugikan umat Islam. Karena apa? Umat Islam tidak boleh masuk kota Mekah, tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Sehingga Rasulullah memutuskan untuk udah kita pulang lagi. Kita tahalul di sini dan kita sembelih dombanya di sini. Jadi artinya tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Bayangkan kalau kita yang sudah sampai di Mekah kemudian tidak jadi melaksanakan ibadah haji, padahal di situ ada pemimpin, pastilah pemimpin itu dimarahi. Percuma aja kamu jadi pemimpin, nggak bisa masuk kota Mekah, kan gitu ya. Nah itulah yang terjadi pada saat itu juga. Ya mungkin dengan bahasa mereka ya. Kita juga paham bahwa pada saat itu namanya umat Islam, kekuatan iman ataupun mungkin kesempurnaan dari akidah dan dari syariatnya belum sempurna. Karena apa? Masih di tahun ke-6 Hijriah. Nah, disebutkan di sini bahwa ada kejadian yang sampai menjadikan umat Islam itu tidak jadi menunaikan ibadah haji dan pulang kembali tidak bisa masuk kota Mekah. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang dalam perjanjian Hudaibiyah itu disebutkan selama 10 tahun tidak boleh berperang, tidak boleh saling menyerang antara orang Mekah dengan orang Madinah. Dan tentu saja ada beberapa hal yang merugikan, yaitu tawanan perang orang Islam yang ditawan oleh mereka yang orang-orang kafir yang sekarang berada di Mekah, orang Islam itu tidak boleh dikembalikan. Tetapi tawanan orang-orang Muslim yang orang-orang kafir ada di Madinah itu harus dikembalikan. Itu kan perbuatan yang tidak berimbang. Tapi itulah yang terjadi. Dan ketika kejadian itu, maka semua diikuti oleh Rasulullah. Dan tentunya nanti ada hikmah di dalamnya, termasuk hikmah ketika orang yang namanya tawanan umat Islam itu berada di Madinah, diperlakukan dengan baik, maka mereka akan mengatakan keindahan Islam terhadap tawanan. Dan ketika tawanan-tawanan orang kafir, yaitu orang-orang Islam yang berada di Mekah, maka pada saat itu mereka akan punya kesempatan untuk berdakwah sebagai tawanan dalam penjara ataupun dalam tahanan mereka berada di kota Mekah justru kesempatan berdakwah. Nah, pada kesempatan itu tentunya menguntungkan bagi umat Islam dan bagi umat Islam, bagi Rasulullah bisa menjalin perdamaian dengan berbagai suku kabilah di tempat lain dan dengan kafir Quraisy tidak akan diganggu. Nah, akhirnya apa? Mereka sendirilah yang nanti kemudian melecehkan atau berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Nah, mari kita lihat bahwa di sini perdamaian Hudaibiyah adalah suatu kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Jadi ini ayat ini berkaitan dengan kejadian pasca perang Uhud dan pasca kejadian Rasulullah ditolak untuk masuk menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Kabar gembira terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Di ayat pertama surat Al-Fat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya kami kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
Disebut kemenangan yang nyata itu disebutkan bahwa ketika bisa melaksanakan perjanjian, perdamaian, tidak perang, itu adalah kemenangan. Meskipun kelihatannya seperti kalah. Nah, gitu ya. Kenapa? Perjuangan itu tidak mesti diikuti dengan emosi yang berlebihan, tetapi harus dengan kebijaksanaan. Ya. Kemudian supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yang dimaksud dosamu yang telah lalu dan akan datang tentunya bukan Nabi Muhammad SAW yang berdosanya, tapi para sahabat yang baru masuk Islam setelahnya umur ada yang 40, 50, 60. Kan dulu banyak berbuat dosa mereka. Sekarang udah jadi penganut agama Islam. Berarti kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk beribadah secara benar. Jadi di ayat kedua ini tegaskan supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, yaitu asyiratul mustaqim. Jadi dengan peristiwa Hudaibiyah ini luar biasa, banyak sekali yang didapat. Rahmat Allah sudah jelas, terjadi kedamaian, terjadi perdamaian, tidak saling perang. Kemudian berikutnya ampunan Allah bagi dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Artinya orang-orang itu disempurnakan kenikmatannya. Mendapat rahmat, diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian ditunjuki ke jalan yang lurus, asyiratul mustaqim. Ya. Nah, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Jadi untuk menguatkan pasukan, untuk menguatkan kekuatan, untuk memperbanyak umat. Ya, bayangkan kalau tidak damai atau terjadi gontok-gontokan terus, maka kesempatan untuk berdakwah menjadi kecil. Nah, justru dengan adanya melaksanakan perjanjian Hudaybiyah ini ada kemenangan, ada rahmat, ada ampunan, dan ada petunjuk jalan yang lurus untuk disebar luaskan. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertumbuh di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi keimanan itu akan tumbuh seiring dengan rahmat Allah, seiring dengan kenikmatan, seiring dengan apa yang disebut dengan ampunan. Ya. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan juga tentara bumi. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tentara Allah dan tentara Allah langit dan tentara Allah di bumi adalah semua makhluk-makhluk Allah yang bisa Allah gerakkan. Kita memahaminya adalah sebagai malaikat-malaikat. Ya. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia Allah menutupi kesalahanmu, ya, serta kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran. Hari ini kita dapatkan ilmu bahwa yang namanya Rasulullah SAW mencintai 5 ayat dari surat Al-Fath 48 ini melebihi daripada dunia dan isinya. Artinya apa? Nilai dari surat Al-Fath ayat 1-5 itu lebih dicintai Rasulullah dibanding dengan dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena di dalamnya yang pertama ada kemenangan dari Allah, yang berikutnya adalah ada ampunan Allah, ada ketenangan lahiriah batiniah, ada ketentraman, ada perdamaian,
ada pengampunan terhadap dosa yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua tentunya tidak asal-asalan, tidak ujug-ujug. Itu semua adalah buah dari apa yang menjadi bagian dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah sudah 10 tahun, kemudian berjuang di Madinah baru 5 tahun, kemudian berperang beberapa kali, dan sekarang orang-orang yang selama ini memerangi, yaitu orang-orang kafirin Quraisy jahiliyah, itu mengajak berdamai. Meskipun secara fakta dan kasat mata dianggap perdamaian itu merugikan umat Islam. Tetapi satu kata damai adalah merupakan bagian dari hal yang akan menimbulkan bahwa diri kita ini berada dalam keadaan yang terbaik. Karena apa? Islam itu adalah damai. Jadi kalau dari ayat-ayat yang selama ini kita baca, termasuk di surat An-Nisa yang sedang kita baca berlanjut ini, adalah bahwa ditegaskan yang namanya perlakuan umat Islam kepada kafirin pun yang sudah tertawan di medan perang, kita harus tetap baik. Dan ketika kita dalam keadaan yang emosi, maka tidak boleh mengambil keputusan. Artinya apa? Ini juga pelajaran bagi kita, bahwa kadang kita itu emosional dan juga kadang transaksional. Kalau bayarannya kecil, ngamukna gede. Kalau bayarannya gede, ngamukna eueuh. Kalau bayarannya kecil, haram. Kalau yang biasa main haram halal. Ya. Kalau bayaran gede, jadi halal. Ada ustadz, ada kiai ketika kampanye, haram suap, haram ngamplop, haram membeli suara. Itu kalau duitnya cuma 100.000, 200.000. Tapi kalau udah miliar, halal. Ya, malah mereka jadi pendukungnya. Meskipun katanya, harus menyuap suara, yang penting bisa menang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Dan hal ini boleh di antara Bapak Ibu, selamat bergabung Teh Irin ya. Kalau ada yang ingin bertanya, mengkonfirmasi tentang apa yang sudah dibaca hari ini, yaitu tentang 5 ayat dari surat Al-Fath, surat ke-48 dari Al-Quran, yang mengabarkan tentang Rasulullah SAW lebih mencintai ayat ini dibanding dengan dunia dan segala isinya. Artinya sungguh istimewa ayat ini, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai sebagaimana Rasulullah mencintai ayat yang 1-5 dari surat Al-Fath ini. Ya. Telah diturunkan kepadaku, kata